pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan sehat walafiat. Ya, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa ya. Berdoa ini tempatnya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga dengan kita berdoa, pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat. Ya, sebelumnya izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama Ibu Umi Fatimah dari jurusan Pendidikan Agama Islam, mahasiswi PPL 2 dari UIN Antasari Banjarmasin. Ya, di sini Ibu akan menggantikan sementara Ibu Lutfia untuk mengajar pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang bab 4 tentang saling menasihati dalam Islam. Pasti udah familiar banget tentang apa itu saling menasihati dalam Islam. Ya, dalam Islam kita wajib untuk menasihati satu sama lain ya, agar hidup kita bermanfaat satu sama lain. Ya, di sini ada beberapa cara kita untuk menasihati pada seorang muslim. Seperti materi kita pada hari ini tentang pengertian khutbah, tabligh, dakwah. Ya, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, agar kalian memahami apa itu saling menasihati dalam Islam. Yang kedua, agar kalian memahami tentang pengertian dakwah, tabligh, dan khotbah. Lalu kalian bisa mengetahui tentang pentingnya dakwah, tabligh, dan khotbah, dan mengetahui apa itu ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Ya, untuk mempersingkat waktu, silahkan simak video pembelajaran berikut ini. Baik, kita lanjut ke pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian dakwah. Dakwah itu yang paling umum, yang paling kita sering dengar daripada tabligh dan khutbah. Dakwah ialah berasal dari bahasa Arab yang artinya mengajak atau memanggil atau menyeru. Nah, maksud berdakwah adalah mengajak orang lain ke jalan Allah agar mengamalkan ajaran Islam dari kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak cara untuk berdakwah, sebagai misalnya seseorang dapat berdakwah dengan lisan, tulisan, dan perbuatan, atau memberi teladan ya, dan lain sebagainya. Intinya, jika seseorang berniat dengan tujuan menyeru ke jalan Allah, apapun caranya, maka bisa dikategorikan berdakwah. Ada dalil yang mengenai keutamaan berdakwah terhadap dalam Al-Quran, surah Al-Qasas ayat 87, yang artinya, dan janganlah sampai mereka halang-halangi engkau Muhammad untuk menyampaikan ayat-ayat Allah setelah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu, dan berdakwalah kepada manusia agar beriman kepada Tuhanmu, dan janganlah engkau termasuk orang-orang musyrik. Nah, dalam dakwah terdapat banyak aktivitas untuk menyeru kepada kebaikan dan menjauhi kemungkaran, salah satunya adalah melalui tabligh. Itu tadi penjelasan tentang berdakwah. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang tabligh. Apa itu tabligh? Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, tabligh artinya penyiaran ajaran Islam. Secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya menyampaikan. Melakukan tabligh maksudnya adalah menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain dengan tujuan agar pesan itu diamalkan. Tabligh biasanya dilakukan dengan berceramah. Lantas karena tujuannya agar isi tabligh diamalkan, maka menyampaikannya harus dilakukan sedemikian rupa agar bisa diterima. Lazimnya tabligh disampaikan secara sopan, menarik, dan tidak menggurui ya. Jadi nggak menikah satu sama lain. Jadi kayak sama rata, tapi kita tetap menyampaikan pesan. Rujukan mengenai anjuran tabligh ini tertera dalam firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 39, yaitu yang artinya, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah Allah
atau takblik merupakan takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Surah Al-Ahzab ayat 39. Dari penjelasan di atas, takblik dikategorikan sebagai yang dari dakwah. Namun dakwah tidak berarti takblik saja. Artinya cakup dakwah itu lebih luas daripada takblik. Termasuk takblik dan khutbah di dalamnya. Lanjut kita ke itu tadi pengertian dari takblik. Lanjut kita ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang khutbah. Nah, khutbah ini biasanya familiar di kalangan laki-laki ya, biasanya dilakukan pada hari Jumat. Tapi tidak khutbah tidak semuanya tentang sholat Jumat, tapi ada juga khutbah yang lain. Pengertian khutbah. Pada dasarnya khutbah mirip dengan takblik. Artinya khutbah juga menyampaikan nasihat dan pesan tentang takwa. Bedanya tidak seperti takblik yang cukup longgar ya. Khotbah harus disertai dengan syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu agar sah dan diterima. Hal ini disebabkan khotbah berkaitan dengan sah dan sunnahnya ibadah. Jika khotbah tidak sah, hal ini mempengaruhi jalannya ibadah yang menyertainya. Secara umum, khotbah berkaitan erat dengan ibadah salat atau ibadah lainnya. Sebagainya misalnya khotbah salat Jumat, khotbah Idul Adha, dan Idul Adha, khotbah salat gerhana atau kusuf, atau khotbah nikah dan lain-lainnya. Maka dari itu khotbah ini bukan sembarangan, makanya tidak bisa dilakukan tidak bisa dilakukan orang sembarang orang gitu. Jadi khotbah di atas memiliki tentuan sendiri-sendiri. Namun yang selalu dilakukan secara rutin setiap minggunya itu yaitu sholat Jumat. Itu tadi pengertian tentang khotbah. Dan tadi pengertian dari ketiga cara untuk bagaimana kita memberi nasihat kepada sesama muslim, yaitu pertama dengan cara dakwah, tablik, dan khotbah. Nah, selanjutnya kita membahas tentang ketentuan-ketentuan dari khotbah, tablik, dan dakwah. Untuk lebih jelasnya silakan disimak video pembelajaran berikut. Baik, kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang ketentuan khutbah, takblik, dan dakwah. Yang pertama kita akan membahas tentang ketentuan khutbah, karena ini yang paling jarang ditemui. Sering kita temui tapi untuk para laki-laki ya. Biasanya kalau perempuan itu biasanya kalau khutbah itu biasanya ketika sholat Idul Fitri ya, atau Idul Adha, itu pasti ada khutbah. Dan kalau para laki-laki pasti sudah sering mendengar khutbah ketika sholat Jumat. Nah, ada loh syarat-syarat ada syarat-syarat tertentu untuk khutbah ini. Yang pertama syarat khatib dulu untuk menjadi seorang khatib. Yang pertama harus balik, yang kedua lalu harus Islam. Yang pertama itu harus Islam ya, pasti harus Islam. Yang kedua itu balik. Yang ketiga yaitu berakal sehat, dan yang keempat yaitu mengetahui ilmu agama. Itu sangat penting ya. Lalu yang dua itu yaitu syarat dua khutbah. Syarat dua khutbah atau yang pertama itu khutbah dilaksanakan sudah masuk waktu zuhur. Yang kedua, khatib duduk di antara dua khutbah. Yang ketiga yaitu khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas. Yang keempat, tertib. Lalu ada rukun khutbah. Yang pertama yaitu membaca hamdalah, yang kedua yaitu membaca syahadat, yang ketiga yaitu membaca sholawat, yang keempat yaitu berwasiat takwa, yang kelima membaca ayat Al-Quran dan salah satu khutbah. Yang keenam berdoa pada khutbah kedua. Lalu ada sunnah khutbah. Ada sunnahnya juga. Yang pertama yaitu khatib berdiri ketika khutbah. Yang kedua itu mengawali khutbah dengan memberi salam. Yang ketiga yaitu khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami dan tidak panjang. Yang kelima yaitu menertibkan rukun khutbah. Itu tadi ada 6 rukun khutbah ya. Yang keenam yaitu membaca surah Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Lalu ada ketentuannya juga nih. Ada keterangan tertentu. Pada prinsipnya, ketentuan tata cara khutbah baik sholat Jumat, Idul Fitri, dan Idul Adha, dan sholat kusuf sama. Perbedaannya hanya terletak pada waktunya, waktu pelaksanaannya. Kalau misalnya sholat Jumat untuk waktu pelaksanaan setiap hari Jumat, kalau Idul Fitri dan Idul Adha pasti dilakukan untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha.
Nah, itu saja yang membedakan dari ketentuannya saja ya. Tata caranya tetap sama, tapi ketentuan waktunya saja yang berbeda. Dan kalau untuk khutbah wukuf adalah khutbah yang dilakukan pada saat wukuf yang melaksanakannya di padang Arafah. Khutbah wukuf merupakan salah satu rukun wukuf setelah melaksanakan salat zuhur dan salat asar. Khutbah wukuf hampir sama dengan khutbah Jumat, namun perbedaannya pada letak waktu pelaksanaannya. Ini dilaksanakan ketika wukuf di Arafah, itu biasanya untuk ibadah haji dan umroh. Itu ya, jadi tentang ketentuan khutbah. Baik, kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu tentang ketentuan takblik. Takblik artinya tadi menyampaikan mubalik atau ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam menjadi takblik adalah yang menjadi maksudnya orangnya nih, orang yang menyampaikan takblik. Syarat pertama mubalik yang menyampaikan takblik tadi adalah Islam, pasti harus Islam. Yang kedua yaitu balik, yang ketiga berakal, dan yang keempat adalah menjalani ajaran Islam. Pastinya ya, kalau misalnya kalau nggak Islam nggak mungkin dibolehkan untuk menyampaikan takblik. Lalu ada etika dalam menyampaikan takblik, itu ada 6. Yang pertama, kita harus bersikap lembut, tidak kasar dan tidak terlalu merusak. Yang kedua yaitu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, misalnya bisa menggunakan bahasa daerah, bisa juga, tapi harus dimengerti oleh semua orang. Itu. Yang ketiga itu mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesempatan bersama, kesepakatan bersama. Yang keempat yaitu materi dakwah disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sumbernya. Misalnya harus sumbernya itu maksudnya kayak Al-Quran, harus sesuai dengan ajaran Rasulullah dan sesuai Al-Quran. Yang kelima yaitu menyampaikan dengan ikhlas dan sabar sesuai dengan kondisi psikologis sosiologis para pendengar atau penerimanya. Jadi harus sesuai dengan keadaan yang di situ ya. Yang keenam, tidak menghasut orang lain untuk memusuhi atau merusak, berselisih dan mencari kesalahan orang lain. Jadi tidak boleh untuk menjatuhkan satu sama lain ya. Itu tadi tentang ketentuan takblik, harus sesuai dengan ajaran Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Tuh. Terus yang ketiga itu ketentuan dakwah. Ini dakwah paling sering banget kita dengar ya. Dakwah artinya mengajak, yaitu mengajak orang-orang melaksanakan dakwah atau dai. Jadi dakwah ini tidak harus tidak hanya ulama, tapi kita juga bisa berdakwah. Contohnya kita misalnya kita bilangin orang, kayak kita menegur orang agar menjadi lebih baik. Nah, itu salah satu dakwah juga ya, agar orang tersebut menjadi lebih baik. Lalu ada juga ketentuan yang harus diperhatikan dalam berdakwah seperti berikut. Pertama, syarat menjadi dai. Yang pertama harus Islam, pasti harus Islam. Yang kedua balik. Yang ketiga itu berakal, dan yang keempat mendalami ajaran Islam. Pastinya ya harus sudah balik ya, karena kalau sudah balik itu berarti kita sudah mengetahui itu. Lalu etika berdakwah, ada etikanya juga. Ada 4 yang harus kita ketahui untuk berdakwah. Yang pertama, dilaksanakan dengan hikmah, yaitu ucapannya jelas, tegas, dan sikapnya bijaksana. Yang ketiga, dakwah dilakukan dengan mauzutul hasanah atau nasihat yang baik, yaitu cara persuasif atau tanpa kekerasan ya, edukatif dan memberikan pengajaran. Jadi tanpa kekerasan, tanpa memaksa. Dakwah itu tidak memaksa ya. Yang ketiga yaitu dakwah dilaksanakan dengan memberi contoh baik atau uswatun hasanah. Kita harus memberi contoh yang baik, jangan memberi contoh yang buruk. Kalau buruk berarti bukan dakwah ya. Jadi itu kayak menjatuhkan yang lain gitu. Yang keempat yaitu dakwah dilakukan dengan mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun serta menghargai pendapat orang lain. Jadi kita juga harus menghargai pendapat dari orang lain.
jangan mementingkan opini kita sendiri. Jadi kita harus mendengarkan orang lain juga ketika sedang memberi opini. Begitu. Itu tadi tentang ketentuan-ketentuan dari khotbah, dakwah, dan tablik. Itu tadi penjelasan dari Ibu untuk materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan di kegiatan kita sehari-hari. Ya, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar Google Classroom. Mungkin itu saja dari Ibu. Salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.